طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى. طيب إخواني، حفظكم الله جميعا وبارك الله في وفيكم. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dan tujuan untuk kembali belajar, mempelajari agama yang mulia ini yang merupakan sumber dari segala kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kelak. Dalam membaca sebuah risalah, sebuah kitab yang ringkas yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badari hafizahullah taala. Baik. Kita sekarang sudah masuk di poin yang terakhir dari jalan-jalan keselamatan al-mujib, Asyrul Mujibat. Kita sudah sampai di al-mujibu al-ashir, jalan keselamatan yang ke-10. Baik. Fadhal, man yaqra? Silakan, saya baca. Siapa? Akhtarik. Silakan, Fadhal, Akhtarik, Iqra. Baik. Jalan keselamatan yang ke-10 kata penulis hafizahullah taala, al-mujibul ashir, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan atau mengajak kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Baik. Ini diantara jalan keselamatan, ya, diantara jalan dari jalan-jalan keselamatan. Bahkan ini merupakan perkara yang sangat penting dalam urusan agama kita. Ya, dan penulis meletakkan poin ini di akhir, amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan di akhir sebagai isyarat untuk kita semua bahwasanya perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini itu hendaknya ditegakkan ketika 9 poin sebelumnya itu sudah kita amalkan, sudah kita ilmui, kemudian kita akan, ya, barulah perkara yang ke-10 amar nahi mungkar pun dilaksanakan. Ya, memerintahkan, mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Ini diantara sumber keselamatan, diantara asas kesuksesan dan kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, fadhal, qira. Baik. Kata beliau, wa huwa min sya'airil Islamil 'azimah wa a'malihil jalilah. Amar ma'ruf nahi munkar itu di antara syiar dari syiar-syiar Islam yang sangat agung, yang sangat mulia. Bahkan
Amar ma'ruf nahi munkar ini adalah amalan yang sangat diperhatikan dalam Islam. Wasimamu najatin lil ummah, serta amar ma'ruf nahi munkar ini adalah simam. Ya, simam itu adalah katup, ya, penutup, atau bahasa lainnya penyumbat, ya, katup keselamatan untuk umat ini. Mungkin ada yang pernah lihat bendungan, ya. Ya, bendungan itu ada penyumbatnya, ada penutupnya. Kapan katup ini hilang atau penyumbat ini, ya, hilang, maka akan binasalah, ya, air yang ada dalam yang ada dalam bendungan itu akan, ya, akan keluar dan akan menghancurkan, membinasakan apa saja yang ada di hadapannya. Oke. Maka amar ma'ruf nahi munkar ini adalah katup keselamatan untuk umat ini. Apa amar ma'ruf nahi munkar itu ditinggalkan? Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak lagi diperhatikan, ya, tidak lagi ditegakkan, maka akan hilanglah penutup dari segala kerusakan. Ya, kerusakan akan tersebar dan akan menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Ketika orang-orang sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak lagi peduli dengan orang lain, tidak lagi mengajak manusia kepada kebaikan, dan ketika kemungkaran, dia tidak lagi melarang dari kemungkaran, akan hilang mata untuk umat ini. Bal min a'zami mujibat najatiha minal, bahkan kata beliau, amar ma'ruf nahi munkar di antara sumber keselamatan yang paling besar yang menyelamatkan orang dari al-halak, yakni kebinasaan. Baik, ikhwani, hafizakumullahu jami'an. Bahwasanya para ulama itu mereka telah sepakat amar ma'ruf nahi munkar itu di antara perkara yang wajib, ya, wajib bagi setiap muslim dan muslimah, ya. Namun wajibnya itu tergolong dalam fardu kifayah. Sebagaimana amalan-amalan yang lainnya seperti berjihad, ya, menuntut ilmu, itu semuanya adalah amalan yang sifatnya fardu kifayah. Tetapi khusus pada orang-orang yang memiliki wewenang, tanggung jawab, kekuasaan dalam sebuah kelompok kecil dalam rumah tangganya contoh, atau dalam perusahaannya, atau dalam lingkup yang dia memiliki wewenang dan kekuasaan di situ, maka dia wajib untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia wajib untuk mengajak, memerintahkan orang-orang yang ada di bawahnya, ya, di bawah wewenangnya, di bawah kontrolnya dia, di bawah tanggung jawabnya, wajib dia perintahkan untuk mengerjakan kebaikan, serta melarang manusia, melarang orang-orang yang ada di bawahnya ketika mereka melihat adanya kemungkaran. Sebagai satu contoh, orang tua, seorang ayah, seorang bapak, ya, dia wajib untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarganya. Tidak boleh dia meninggalkan hal ini, ya, ketika orang tua, orang dalam keluarganya, dalam rumah tangganya itu tidak menegakkan syiar Islam, tidak menegakkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, dia tidak mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah, atau bahkan dia tidak melarang ketika keluarganya terjatuh ke dalam kemungkaran, terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Dia tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, padahal berada di mana? Di dalam di bawah kekuasaan dan, ya, tanggung jawabnya. Maka berdosa. Ya, dia berdosa, dia meninggalkan kewajiban. Ya, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah kewajiban. Namun sifatnya fardu kifayah. Tapi khusus bagi orang-orang yang memiliki wewenang, bagi orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam sebuah, ya, kelompok manusia yang kecil, ya, dalam sebuah wewenang yang dia punya kekuasaan di situ, maka itu wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti contoh kita seorang direktur, seorang
pimpinan dari sebuah perusahaan, kemudian kita melihat ya dari bawahan kita ya ada kemungkaran yang terjadi atau mereka tidak mengerjakan kewajibannya kepada Allah, maka wajib untuk kita amar ma'ruf nahi munkar. Wajib untuk mengingatkan mereka. Ya, wajib untuk mengingatkan mereka. Baik. Amar ma'ruf nahi munkar ini ikhwani wa akhwati hafizakumullah sekali lagi adalah perkara yang dituntut dalam agama kita. Setiap rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus dan setiap kita Allah Subhanahu wa taala semuanya itu mengajarkan ma'ruf nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam haditsnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam surah Al-Maidah ya, di ayat yang kedua kata Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya, ini maksudnya saling mengajaklah kalian di atas kebaikan. Saling memerintahkanlah kalian kepada kebaikan. Wala ta'awanu dan jangan saling tolong menolong di atas alal itsmi wal 'udwan, di atas dosa dan permusuhan. Ya, tidak boleh ketika kita melihat di sana ada kemungkaran kemudian kita biarkan, berarti kita apa? Kita ta'awun, kita tolong menolong, kita tidak mengingkarinya. Ya tentunya dalam mengingkari sebuah pengingkaran, mengingkari sebuah kemungkaran itu ada batasan-batasannya, ada ketentuan-ketentuannya juga. Nanti insya Allah akan kita jelaskan ya dari apa yang disebutkan oleh penulis terkait batasan-batasan dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Ya, namun ingat, catat baik-baik, setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an serta kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah semuanya memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Islam tidak akan mungkin tegak kecuali dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalimat la ilaha illallah tidak akan tegak, tidak akan tersebar di hati-hati kaum muslimin, di hati-hati masyarakat kecuali dengan amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mengajak melarang mereka dari kemungkaran. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama ini dasar dan pondasinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Saling mengajak kepada kebaikan dan saling melarang serta mencegah dari kemungkaran. Tapi silakan, tolong ikra. Istamir, lanjut. Mana? Baik. Kemudian kata beliau, Hafizahullah Ta'ala, fabiha tanhasirul munkarat. Masya Allah ya. Ini diantara dampak besar, pengaruh besar dari amar ma'ruf nahi munkar. Dari amar ma'ruf nahi munkar dan bagaimana amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi sumber keselamatan dan kesuksesan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Kata beliau, dengan ma'ruf nahi munkarlah tanhasirul munkarat, akan surut ya, akan berkurang atau bahkan akan hilanglah munkarat, ya, akan hilang setiap kemungkaran yang terjadi. Nah, makanya ikhwan wa akhwat perlu kita perhatikan. Amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan kalau ada dua kemungkinan di situ.
Yang pertama, untuk kemungkaran atau menghilangkannya secara keseluruhan. Bukan malah menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Paham ya? Jadi amar ma'ruf diperintahkan, dianjurkan ketika ada 2 opsi dan pilihan yang akan terjadi ketika kita menegakkan ma'ruf nahi munkar tersebut ya. Kemungkaran hilang secara atau minimal berkurang. Ya, atau minimal berkurang kemungkaran tersebut. Bukan justru ketika niat kita baik, niat kita bagus, kita mau mengingatkan saudara kita, ya, kita mau membantu dia mengingatkan kemungkarannya, tapi justru akan menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar, maka ini dilarang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui fikih di dalam berdakwah, fikih dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya sekedar bermodalkan semangat, bukan hanya sekedar bermodalkan ya niat yang baik. Oke, niat yang baik itu dibutuhkan, semangat itu dibutuhkan, tapi kita perlu fikih, kita perlu ilmu. Kata dia, hasil munkar amar ma'ruf akan membuat karena menjadi surut, berkurang atau akan hilang semuanya, atau akan hilang secara keseluruhan. Dan akan semakin banyak dan semakin tersebar kebaikan-kebaikan. Wa ta'ummul barakat, dan akan merata keberkahan-keberkahan. Wa tatanazzalur rahmat, dan akan turun rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaha minal athari fi solahil ibad, serta amar ma'ruf nahi munkar itu memiliki athar, memiliki pengaruh di dalam memperbaiki hamba-hamba, dalam memperbaiki umat, wal mujtami'at, memperbaiki masyarakat, ma la ya'lamuhu illa rabbul ardi was samawat, yang tidak ada mengetahui, tidak ada yang mengetahui akan kebaikan, ya, akan pengaruh yang besar dari amar ma'ruf nahi munkar ini di dalam memperbaiki individu setiap masyarakat kecuali Allah, Rabbul ardi was samawat, pencipta langit dan bumi. Luar biasa ya, Masya Allah. Itu amar ma'ruf nahi munkar, ikhwan. Ya, ya tidak salah. Mungkin ada ikhwah, ya, ingatkan ikhwah yang lain yang terjatuh ke dalam kemungkaran, terjatuh ke dalam kejelekan, ya itu bagus. Coba ingatkan si fulan ini, kira-kira dia bisa tidak terima nasihat dari saya, ya. Minimal kemungkaran yang dilakukan itu berkurang, ya. Jangan sampai kita mengingkari dia dengan alasan ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, justru apa? Justru bukan kebaikan yang dia dapatkan, justru akan menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Nah, ini ngeri ya. Ada orang begini, ya, dengan alasan ingin menegakkan keadilan, keluar di jalan-jalan, melakukan demonstrasi, ya, melakukan demonstrasi, menolak kebijakan pemerintah. Amar ma'ruf nahi munkar. Iya, niatnya bagus, semangatnya bagus, tapi justru apa? Menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Berapa banyak orang yang dizalimi karena perbuatan-perbuatan seperti demonstrasi, kerusakan demi kerusakan terjadi di mana-mana. Niatnya bagus, amar ma'ruf nahi munkar, tapi justru menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Kata beliau, wa qad takatharat an-nusus fil hathi ala hadhihi asy-sya'irati wa bayani ahamiyatiha. Dan sungguh telah banyak nas-nas yang mendorong kita untuk menegakkan syiar Islam ini dan menunjukkan pentingnya syiar tersebut. Antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 110. Allah berfirman, untuk khairal majid, kalian adalah sebaik-baik
Ini para sahabat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa sifatnya? Para sahabat yang merupakan manusia-manusia terbaik yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah. Kuntum khairan. Kata Allah, kalian adalah sebaik-baik manusia yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sifatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada kebaikan dan melarang serta mencegah dari kemungkaran. Ini sifat. Ini sifat subhanallah. Jadi sifat manusia yang terbaik, ya, diri mereka dan mereka memerintah manusia dalam kebaikan serta mencegah dari kemungkaran. Allahu akbar. Sehingga ketika kita ingin menjadi dan mencontoh serta meneladani orang-orang terbaik dari umat ini, kemudian kita berkehendak ingin menjadi orang yang mulia, menjadi baik bagi umat yang dikeluarkan untuk manusia, maka laksanakan dia adalah memerintahkan ke dalam kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Bahkan umat-umat terdahulu itu, ikhwan yahdikumullahu jami'an, umat terdahulu itu di antara hal yang membinasakan mereka, ya, di antara hal yang membinasakan mereka, kata Allah, kanu la yatanahun amrin fa'alu. Umat-umat terdahulu mereka tidak saling mencegah, tidak saling melarang, tidak saling memperingatkan ketika terjadi kemungkaran di tengah mereka. Tidak saling mengingatkan ketika terjadi kemungkaran yang mereka lakukan di tengah-tengah mereka. Bahkan ketika membiarkan orang lain, saudara kita yang jatuh ke dalam kemungkaran, yang pertama itu bukan tanda cinta kepada sama muslim. Justru ketika kita mengingatkan mereka, ajak mereka ke dalam kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, itu adalah tanda cinta sama orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, ya, orang yang mengajak, mengingatkan kita dari kemungkaran, ya, maka itu di antara sumber keselamatan mereka, ya, sumber keselamatan mereka dari kebinasaan. Umat-umat terdahulu, ya, akan mereka saling mengingatkan ketika terjadi kemungkaran, terjadi dosa, maksiat, ya, tengah mereka tidak saling mengingatkan. Maka kata Allah, kanu la yatanahun ammu, mereka tidak mengingat. Itu membinasakan umat-umat dahulu. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah jami'an. Mohon maaf ya, mungkin itu saja dulu untuk malam ini. Kata Muhammad Syafal ini masih ada kegiatan yang harus dikerjakan, ya, sekarang. Baik. Jadi insyaallah semoga Allah mudah di pertemuan berikutnya di malam Ahad, insyaallah kita akan lanjutkan, ya, poin ini. Masih ada beberapa penulis Allah taala. Baik, apa yang bisa kita manfaatnya. Allahumma Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.